Selamat pagi pemirsa, kabar khusus kembali hadir bersama Siti Sanoveni. Pemirsa, hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan hadir sebagai saksi dalam sidang Muhammad Sanusi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Sanusi merupakan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang tertangkap tangan menerima uang 2 miliar rupiah dari bos Agung Podomoro Land Arisman Wijaya. Dan pemirsa, inilah kabar khusus selengkapnya. Dan kita akan langsung memantau bagaimana berjalannya persidangan langsung ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut ini. Silakan wartawan supaya ke belakang supaya sidang akan bisa kita segera mulai. Jadi jangan sampai mengganggu para pengunjung sidang yang akan juga memperhatikan mengenai persidangan ini. Baiklah, akan kami mulai sidangnya dan kami tanyakan dulu kepada Bapak Gubernur, kami akan menanyakan identitas walaupun sudah kenal, ya. Silakan mikrofonnya. Ya, terima kasih. Jadi, nama lengkap Hakim. Saudara siapa? Basuki Cahayapurnama. Alias Ahok, ya? Ya, alias Ahok. Lahir di mana, tanggal berapa? Lahirnya di Lahir mana, di Belitung Timur, Manggar, 29 Juni 1966. Agama saudara apa? Kristen Protestan. Protestan. Jabatan sekarang? Gubernur DKI Jakarta. Tempat tinggal saudara di mana? Tempat tinggal di Pantai Mutiara, Blok J39. Masih tercatat di Muara Karang, ya Pak, P8 Utara 27. Ya. Fluid ya? Ya. Penjaringan Jakarta Utara. Saudara kenal dengan Muhammad Sanusi? Kenal Pak. Ada hubungan famili? Nggak ada Pak. Tidak ada. Selnya sebelahnya? Nama lengkap saudara siapa? Suni Tanuwijaya, Pak. Suni Tanuwijaya, ya. Lahir di mana, tanggal berapa? Jakarta 29 Mei 1979. Agama saudara apa? Kristen Protestan. Pekerjaan saudara? General Manager di Raja Wali Korpora. Ya, General Manager Raja Wali Korpora, ya. Kalau di Pemda DKI Jakarta? Sebagai staf dari Pak Gubernur, Pak. Sebagai staf dari Pak Gubernur, ya. Dulu pernah diperiksa juga tanpa gaji, ya? Betul, Pak. Benar? Betul, Pak. Sampai sekarang tanpa digaji? Sementara begitu, Pak. Sementara begitu. Ada harapan untuk digaji? Belum nanya dia, Pak. Belum berani. Tempat tinggal saudara di mana? Jalan Mangga 3, nomor 23, Duri Kepa, Kebonjeruk. Saudara kenal dengan Muhammad Sanusi? Kenal, Pak. Ada hubungan famili? Tidak ada. Ya, baiklah, saudara berdua kebetulan agamanya samanya Kristen Protestan. Sebelum memberikan keterangan akan disumpah dulu. Silakan berdiri berdua. Di tengah ya, maju ya. Tangan dua ya, ikuti apa yang saya ucapkan ya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Nah, silahkan duduk. Kami mintakan pendapatnya kepada penuntut umum, pemeriksaan 2 orang saksi ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan permohonan karena pada saat sebelum sidang ini saksi Pak Basuki Cahayapurnama telah menyampaikan kepada kami bahwa pada hari ini sekitar jam 12 siang bahwa saksi harus mengikuti acara di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kami mengusulkan apabila terdakwa dan penasihat hukum tidak keberatan, maka untuk yang diperiksa pertama itu adalah saksi Pak Basuki Cahayapurnama. Kemudian untuk saksi Suni Tanuwijaya mungkin nanti pada sesi setelah ini sambil menunggu 2 orang saksi yang belum hadir Yang Mulia, jika diizinkan. Artinya dari 2 saksi ini akan diperiksa satu persatu begitu? Satu persatu. Penasihat hukum? Terima kasih Yang Mulia. Meskipun sebenarnya cukup banyak keterangan dari Suni yang berhubungan dengan keterangan Pak Basuki, tetapi kalau seandainya kalau kami sih boleh, kalau boleh Yang Mulia, mungkin
lebih bagus diperiksa secara bersama. Akan tetapi kalau seandainya nanti waktunya itu tidak cukup, kan bisa ditunda pada hari berikutnya misalnya. Terima kasih Yang Mulia. Jadi diusulkan bareng. Cuman begini, karena kaitannya dengan Pak Gubernur akan mengikuti sidang di MK barangkali, hak uji materi itu ya, berkaitan dengan cuti kalau tidak salah. Ya, kita mengikuti berita juga. Kami sampaikan juga bahwa terhadap yang sudah ditanya jangan diulang. Mengingat jam kerjanya beliau nanti jam 12 harus mengikuti sidang. Jadi nanti sedapatnya, tetapi kita fokuskan kepada Pak Gubernur barangkali. Ya, gitu. Kita fokuskan Pak Gubernur, deadline kita jam 12 Pak Gubernur. Pak Isusoma, ya. Ya, baik, kita jadikan satu. Untuk itu kami berikan kesempatan yang pertama untuk bertanya dari penuntut umum terlebih dahulu. Silakan. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Untuk saksi Pak Basuki Cahayapurnama ya. Baik. Saksi, apakah sebelumnya dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Sanusi ini, saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK? Pernah. Pernah? Saksi memberikan keterangan di berita acara pemeriksaan, betul? Ya, betul. Betul. Pada saat itu, apakah saksi membaca dan memparaf berita acara pemeriksaan? Ya, betul. Membaca dan memparaf tanda tangan. Dan apakah keterangan dalam berita acara pemeriksaan itu memang sudah benar sesuai dengan apa yang sebenarnya? Dan Sudah saya sampaikan apa yang saya tahu. dan tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak Tidak penyidik? ada tekanan dan paksaan. Baik ya. Saksi menjelaskan sebagai menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI. Sejak kapan saksi menjabat sebagai Gubernur? Oktober 2014, Pak. Saya lupa, Pak. Masih lihat catatannya, Pak. Saya sudah sampaikan di berita acara seperti Pak. Sudah ya. Saya nggak bawa contekannya, Pak. Oktober 2014. 14, Pak. Betul ya, baik. Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara terdakwa atas nama Muhammad Sanusi ya. Saksi kenal dengan terdakwa? Kenal. Kenal? Ya. Sebagai apa yang saksi ketahui terdakwa ini Saya menjabat? kenal sebagai anggota DPRD. Sebagai anggota DPRD DKI. DKI Jakarta. Ya. Komisi berapa yang saksi ketahui? Saya lupa, Pak. Tidak tahu, Karena ya? pindah berapa kali ya. Sudah sejak kapan saksi kenal dengan terdakwa? Sejak saya kampanye, Pak. 2012. 2012. Karena satu partai, Partai Gerindra. 2012 ya. Iya. Baik. Apakah saksi mengetahui juga selain sebagai ketua DPRD, saksi terdakwa juga sebagai anggota Balegda DPRD Provinsi DKI? Setelah melalui berita baru tahu, Pak. Tahu dari berita. Ya, setelah ada kasus ini baru tahu. Karena dulunya bukan di Balegda, sepengetahuan saya. Oh, dulu pada saat itu yang saksi ketahui? Ya, yang saya lebih tahu urusan ini ada di Pak Taufik. Oh, Pak Taufik. Sebagai kepala Balegda. Ketua Balegda ya? Ya. Baik. Saksi, apakah saksi mengetahui mengapa pada saat ini terdakwa pada saat ini Muhammad Sanusi didudukan sebagai terdakwa? Saksi mengetahui perkara Ya, apa? mengetahui. Karena tertangkap tangan menerima uang. Tertangkap tangan menerima uang. Ya. Saksi mengetahui kaitannya mengenai apa? Siapa yang memberi, kaitannya mengenai apa? Perkara apa? Ya, kemarin sudah jadi saksi untuk Pak Arisman juga, Saudara Arisman. Ya. Mengenai perkara apa yang saksi? Kalau yang ditanya itu ada dugaan, ada hubungan dengan pembahasan Badan Legislasi tentang Perda Reklamasi. Perda reklamasi ya? Ya. Perda reklamasi. Apakah benar yang dimaksud Perda reklamasi ini Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta? Ya. Maksudnya? Ya. Betul itu ya? Ya. Baik. Terkait dengan Perda Rencana Tata Ruang yang tadi ya, apakah benar saksi mengetahui bahwa Pemprov DKI pernah mengajukan permohonan untuk permohonan raperda ke Balegda, raperda yang tadi ya, RT RW KSP Jakarta ke
ke DPRD DKI pernah diajukan oleh Ya, Pemprov? kami ajukan. Tanggal berapa yang saksi ingat? Oh, sebentar Pak. Ya. Kalau- Ya, Pak. Jadi penyampaian Raperda pertama dengan surat gubernur itu penyampaian Raperda tentang tata ruang kawasan strategis Pantura. Iya. Termasuk naskah akademik tanggal 23 November 2015. 23 November 2015 ya. Baik. Jadi pada tanggal itu Pemprov DKI mengajukan raperda itu ya. Ya. Lalu ada rapat paripurna tanggal 25 November 2015. 25 November, baik. Ya. Permohonan tersebut ya, apakah juga dilampirkan, ada lampiran-lampirannya? Apakah maksudnya ada naskah akademis atau materi teknis? Ya, ada naskah akademis Raperda, terus ada materi teknis RTR kawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Jakarta, baik. Ya, lengkap itu. Sebelum kita masuk pada pembahasan Balegda ya, coba saksi jelaskan mengenai latar belakang mengapa perlunya Pemprov DKI Jakarta mengajukan permohonan Raperda RT RW KSP Jakarta itu. Yang sepengetahuan saya itu memang bagian dari amanat undang-undang tentang tata ruang. Tanpa adanya Raperda ini tidak mungkin bisa menentukan IMB nanti di semua kawasan pulau yang kita reklamasi. Itu ketentuan mengenai tata ruang itu saya sih mengetahui ketentuan apakah itu Perpres atau Kepres. Kalau tentang tata ruang itu sebetulnya undang-undang, Pak. Dan kita kan meneruskan Perda yang sudah ada tahun 95. Jadi Perda tentang reklamasi itu sudah ada sejak tahun 95. Maksudnya Perda 54. Perda 8 tahun 1995. Perda 8 Tahun 1995. Itu mengacu ke Kepres nomor 52 tahun 1995. Baik. Kemudian ini tadi kan ada kaitannya dengan lahan reklamasi ya. Coba saksi jelaskan siapa saja perusahaan-perusahaan yang memegang izin reklamasi ini yang saksi ketahui. Izin yang begitu kami masuk itu salah satu PT Kapuk Niaga Indah. Ada Pulau A, Pulau B. Itu dikeluarkan 21 September 2012. Persetujuan prinsipnya oleh gubernur sebelum kami. Siapa sebelum waktu itu? Pak Fauzi Bowo yang mengeluarkan. Pak Fauzi Bowo ya. Ya. Izin prinsip ya itu. Ya, tanggal 21 September 2012. Lalu ada PT Kapuk Niaga Indah, Pulau C, ada Pulau D, PT Kapuk Niaga Indah juga. Itu izin pelaksanaan 2010. Yang lain pelaksanaan 2012. Lalu ada Pulau E, Niaga Indah juga, izin pelaksanaan juga 21 September 2012. Ada PT Jakarta Propertindo, izin pelaksanaan 22 Oktober 2015, ini saya yang keluarkan. Kalau yang sebelumnya, bukan, Muara Wisesa Samudra, ini juga izin pelaksanaan 2014. Ini juga mengacu ke izin prinsip yang sudah dikeluarkan oleh gubernur sebelumnya. Lalu PT Taman Harapan Indah juga, izin pelaksanaan juga 30 November 2015. Ada Jaladri, ada pembangunan Jaya Ancol, JK, sampai ada Pulau L, Manggala Karya, Yuda, total sampai OPQ, ada persetujuan prinsip tahun 2012. Jadi
izin yang saksi keluarkan pada saat saksi menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI itu diantaranya ada perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi Pulau G. Ya, sebetulnya perpanjangan semua yang sudah izin-izin yang ada. PT Muara Wisata Samudra yang tadi ya. Ya. Jadi saya tidak mengeluarkan izin baru sebetulnya. Ini proses sudah berjalan sejak tahun 95 dengan Kepres. Baik. Nah, kemudian terhadap perusahaan-perusahaan yang tadi sudah diberikan izin prinsip maupun pelaksanaan itu ya, saksi jelaskan apakah perusahaan-perusahaan tersebut ada dikenakan kewajiban tertentu? Iya, jadi sebetulnya kalau kita melihat ke dalam Kepres 52 tahun 1995, di situ jelas ketika Presiden Soeharto mengeluarkan izin tentang reklamasi Pantai Utara, di situ disebutkan menimbang di huruf B bahwa untuk mewujudkan fungsi kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan andalan diperlukan upaya penataan dan pengembangan kawasan Pantai Utara melalui reklamasi Pantai Utara dan sekaligus menata ruang daratan pantai yang ada secara terarah dan terpadu. Jadi dengan dasar ini sebetulnya jelas diharapkan izin reklamasi pulau oleh Presiden Soeharto waktu itu mendapatkan keuntungan membangun. Misalnya itu bisa dilihat dari Perda nomor 8 tahun 95 mengacu ke sana disebutkan dalam pasal 4 disebutkan lagi penyelenggaraan reklamasi Pantura Jakarta diarahkan bagi terwujudnya tanah hasil reklamasi siap bangun dan pemanfaatannya sesuai rencana tata ruang daerah yang terpadu dengan penataan kembali kawasan daratan Pantai Utara Jakarta. Jadi dipertegas lagi dengan Perda. Jadi membangun pulau ini tujuannya menata daratan. Lalu pasal 5 disebutkan lagi dengan tegas penataan kembali kawasan daratan Pantai Utara Jakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diarahkan bagi tercapainya penataan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan, pelestarian daerah bangunan bersejarah, dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan fungsi sistem pengendalian banjir. Jadi termasuk kota tua, pasar ikan, tanggul, termasuk pompa, seat pile, ini juga bagian dari rencana mengizinkan reklamasi. Lalu pasal 6-nya lebih kuat lagi disampaikan juga penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantai Utara Jakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 dilaksanakan secara terpadu melalui kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Karena itulah di dalam perjanjian ini, terus di dalam Perda 1 tahun 2012 disebutkan lagi penataan ini pasal 102 disebutkan lagi tentang penataan kembali kawasan daratan Pantura. Jadi niat diizinkan reklamasi pulau adalah kalau kita terjemahkan bahasa sehari-hari, memakai keuntungan pulau reklamasi membangun daratan Jakarta Pantura sebetulnya. Nah lalu di pasal 102 ayat 2, penataan kembali kawasan daratan Pantura disebutkan lagi, diarahkan tercapai bangunan bersejarah, pelestarian bangunan sejarah, diulang lagi. Lalu pasal 109, apa yang dimaksud penataan kembali daratan Pantura? Itu mencakup kegiatan A, relokasi kawasan industri dan pergudangan. B, revitalisasi lingkungan dan bangunan bersejarah, termasuk kota tua, pasar ikan, semua di sini, pelabuhan semua. C, perbaikan lingkungan, pemeliharaan kawasan pemukiman dan kampung nelayan. Kita juga akan merenovasi habis kampung nelayan. D, peremajaan kota untuk peningkatan kualitas lingkungan. E, peningkatan sistem pengendalian banjir dan pemeliharaan sungai untuk mengantisipasi banjir akibat rob dan meluapnya air sungai. Jadi pakai uang itu untuk beresin banjir sebetulnya. Lalu F, perbaikan manajemen lalu lintas dan penambahan jaringan jalan. Ini termasuk jalan di Tanggul Utara. Lalu G, relokasi perumahan dari bantaran sungai dan lokasi fasilitas umum melalui penyediaan rumah susun. Jadi kita mewajibkan para pengembang untuk merelokasi, membereskan
sungai termasuk menyiapkan rumah susun. Lalu H, pelestarian hutan bakau dan hutan lindung. Lalu I, perluasan dan peningkatan fungsi pelabuhan. Dan J, pengembangan pantai untuk kepentingan umum. Jadi ini adalah dasar. Lalu di ayat 2 pasal 109 ditegaskan lagi pembiayaan kegiatan penataan kembali daratan Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan atau dari hasil usaha pengelolaan tanah hasil reklamasi. Jadi inilah perjanjian, tentu banyak sekali, saya bisa bacakan banyak. Dengan dasar inilah kami membuat keputusan. Misalnya saya ambil contoh kasus persetujuan prinsip Pulau G. Pulau G yang milik Agung Podomoro itu disebutkan dengan jelas izin prinsipnya dikeluarkan tahun 2012 oleh Pak Fauji Bowo. Di situ hanya menyebutkan bahwa pemegang persetujuan prinsip reklamasi harus memberikan kontribusi secara proporsional terkait pembangunan infrastruktur prasarana sarana yang terintegrasi untuk seluruh kawasan Pantura dan selanjutnya akan diatur dalam perjanjian pemenuhan kewajiban antara pemegang persetujuan prinsip reklamasi dengan pemerintah provinsi. Jadi ada perjanjian. Lalu di dalam izin pelaksanaan Pulau G tahun 2014, saya menyampaikan pemegang izin pelaksanaan reklamasi dikenakan kewajiban sebagai berikut. Jadi kewajibannya apa? Menyediakan prasarana udah pasti. Kontribusi lahan yang 5% itu sesuai dengan surat dari Bappenas. Jadi Bappenas pernah mengeluarkan sebuah surat yang menyebutkan itu ada keputusan Menteri Bappenas Cap 920 garis miring keterangan garis miring 10 garis miring 1997 disebutkan ada mendapatkan kompensasi tanah matang sebesar 5% dari luas kotor daerah reklamasi. Jadi selain ada kewajiban yang fasum-fasos dari tanah matang kami dapat 5%. Tapi dari mana membangun yang pasal tadi? Yang pasal tadi yang disebutkan untuk kontribusi memperbaiki daratan pantai utara. Nah disinilah tidak disebutkan angkanya. Dan di dalam pertemuan saya dengan pengembang, setelah saya pelajari berkas ini, para pengembang bersedia memberikan kontribusi 1 sampai 2 juta per meter. Ya, saksi ya maaf kami potong. Ya. Tadi saksi mengatakan bahwa pada saat pembahasan dengan para pengembang itu, para pengembang reklamasi itu bersedia untuk memberikan kontribusi, kan seperti itu ya. Bersedia. Pada saat itu, coba saksi jelaskan siapa saja pengembang-pengembang yang pada saat itu bersedia. Jadi kami membuat pertemuan dengan pengembang. Waktu itu saya masih sebagai wakil gubernur. Kami bertanya kepada pengembang, di sini sudah ada contoh surat perjanjian antara pengembang di tahun 97. Sesuai dengan amanat undang-undang tadi, ada perjanjian kerjasama pengembang antara Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara yang dikepalai di gubernur juga dengan Manggala Krida Yuda. Dan perlu diketahui Manggala Krida Yuda ini adalah yang pemiliknya salah satu adalah putri Pak Harto. Perusahaan putri Pak Harto pun dikenakan perjanjian. Di sini disebutkan ada kontribusi untuk memenuhi tadi kontribusi tambahan. Itu jelas di dalam pasal 7. Kontribusi dan restribusi. Untuk penunjukan saja ada 1 miliar. Pihak pertama berhak berwenang menagih dan menerima pembayaran kontribusi atas pelaksanaan reklamasi, pembangunan dan pengelolaan hasil pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu di sini di pasal 7 ayat ke-5 di bawah disebutkan kontribusi tambahan dalam penyediaan infrastruktur dan pelaksanaan penataan kawasan pantai utara Jakarta di luar area proyek. Jadi jelas sekali bahwa dasarnya semua yang mengembangkan reklamasi harus memberikan kontribusi tambahan.
Di ayat ke-6 disebut, jenis dan besarnya kontribusi tambahan yang akan diterima oleh pihak pertama, maksudnya Pemda DKI, sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, akan ditentukan kemudian melalui perhitungan pelaksanaan usaha. Nah inilah yang kami hitung kemudian menghasilkan angka 15% dari NJOP. Jadi ini ada presiden hukum. Sebentar, saudara saksi, ini jaksanya ada yang baru. Silakan. Ya, silakan dilanjutkan kembali. Ya, jadi dengan dasar perjanjian ini, saya mempertanyakan kenapa izin pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh gubernur yang dulu Pak Fauji Bowo tidak mencantumkan lagi kontribusi tambahan. Dan di dalam pertemuan saya dengan para pengusaha, pengusaha pun menyatakan bersedia memberikan 1 juta per meter sampai 2 juta. Hanya saya mengatakan amanat pasal di sini mengatakan melalui perhitungan pelaksanaan usaha. Tidak bisa semata-mata Anda menawarkan 1 juta atau 2 juta. Karena saya akan ditanya dari orang, Anda terima 1 juta kenapa tidak 2? Saya terima 2 kenapa tidak 3? Makanya disinilah kami meminta ahli menghitung dengan dasar hukum itu di Ancol Barat. Pelaksanaan pembagian usaha ini, pelaksanaan usaha ini berapa? Rata-rata dapat 30% dividen. Nah di situ pun saya katakan kalau Anda reklamasi butuh 10 tahun, jangan gunakan keuntungan. Nanti keuntungannya berdasarkan pajak atau audit. Bisa nggak diterjemahkan ke NJOP? Nah disitulah diambil rata-rata NJOP 15%. Sehingga kalau pulau ini diteruskan 10 tahun baru melakukan penjualan, Pemda tidak akan dirugikan, tetap mengikuti 15% NJOP. Nah di dalam hitungan kami, kalau ini bisa kami laksanakan, kami bisa kalau dianggap penjualan langsung selesai di tahun 2016 saja penjualan, kami bisa mendapatkan hampir 48 triliun secara hitungan. Sehingga pembangunan rusun yang 20-an triliun segala macam, tanggul yang 70-an triliun bisa kami selesaikan dengan kontribusi ini. Jadi itu yang kami sampaikan dasar-dasar hukum kenapa kami membuat aturan seperti itu. Baik. Yang ditolak oleh balik. Baik. Saksi ya, mengenai adanya pengenaan kontribusi tambahan tadi ya kepada pengembang itu. Apakah kontribusi tambahan itu diambil ya dari pihak pengembang reklamasi itu? Apakah di depan sebelum raperda ini disahkan atau menunggu raperda disahkan? Nah itu tergantung perjanjian Pak. Makanya kami membuat perjanjian 2014. Nah saya sampaikan kepada para pengembang, Anda bisa bayar di depan atau di belakang. Kalau Anda mau bayar di belakang, mau tunggu perda, kita sudah ada perdanya kan Pak, tahun nomor 8 tahun 95. Kalau yang perda ini kan sesuatu yang kami mau memperkuat saja. Nah saya sampaikan pada mereka, kalau Anda membayar kami lebih lama, silakan saja. Anda akan lebih rugi karena menggunakan faktor kali NJOP di tahun berikutnya. Sehingga itu yang mendorong mereka menyediakan barang lebih cepat. Dan kami menilainya dari mana? Dari appraiser, dari penilai, perusahaan penilai resmi dari MAPI. Jadi saya tidak peduli Anda mau bangun apa, selama kami setuju, tanda tangan, nanti teknisnya bukan saya. Itu langsung SKPD terkait mengeluarkan izin dan termasuk BPKAD yang akan menggunakan MAPI menilai. Jadi misalnya Anda mengatakan saya menghabiskan 100 miliar membangun rumah susun. Itu boleh saja Anda mengklaim 100 miliar. Tapi waktu berita acara serah terima kepada Pemda DKI, kalau dari MAPI mengatakan barang ini hanya nilainya 60 miliar, maka tercatat kontribusi tambahan Anda hanya 60 miliar. Nah itu sistem yang saya buat supaya tidak terjadi negosiasi atau kecurangan kerugian buat Pemda DKI. Apakah
para pengembang reklamasi itu pada saat ini setelah menyerahkan atau ada beberapa serah terima yang sudah diserahkan kepada sudah seperti rusun BPKAD? ya, sudah rusun di Dan Mogot, Muara Baru. Itu dari perusahaan mana yang Dari Muara Wisesa, Agung Podomoro Group. Termasuk beberapa jalan inspeksi. Kemudian selain yang Dan Mogot? Yang perusahaan yang lain belum menyerahkan. Belum menyerahkan. Yang Agung Sedayu waktu itu beliau membatalkan menyerahkan, itu dia menghitung kewajiban yang lain waktu itu. Ada juga yang di Dan Mogot harusnya berdasarkan reklamasi karena beliau menganggap perusahaannya itu tidak wajib memberikan kontribusi tambahan. Izin pelaksana yang dikeluarkan oleh Pak Fauji Bowo tidak menyatakan itu. Nah, saya mengatakan harus karena ada presiden hukum. Ada tafsiran kontribusi yang harus Anda bayarkan. Walaupun situ tidak disebutkan karena Kepres maupun Perda menyebutkan kontribusi tambahan. Kemudian tadi saksi menjelaskan adanya kontribusi tambahan tadi ya 15%, ya kan seperti itu. Kemudian kontribusi tambahan itu diambil di awal ya sebelum raperda itu disahkan. Sebetulnya bukan diambil di awal gitu Pak. Jadi mereka, saya sampaikan pada para pengembang, Anda pasti hutang Pemda lebih banyak. Lebih baik Anda mulai mencicil. Nah sekarang apakah yang telah dicicil itu nantinya akan diperhitungkan tentang kontribusi yang 15% itu pada saat nanti disahkan? Begitu ya, seperti itu ya. Baik. Kemudian tadi saksi menjelaskan di awal bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan raperda mengenai rencana tata ruang kawasan strategis itu ya. Ya. Baik. Apakah di dalam permohonan yang diajukan kepada DPD Provinsi DKI Jakarta itu juga ada dimasukkan mengenai kewajiban pengembang yang tadi saksi jelaskan itu? Ya, dimasukkan. Termasuk kami meminta dimasukkan 15%. Supaya amanat dari Kepres dan Perda 8 tahun 2012 tentang ada kontribusi tambahan, tentang ada perhitungan pelaksanaan usaha tadi, jadi jelas. Karena selama ini belum pernah disebutkan rumusnya, angkanya. Hanya menyebutkan kontribusi tambahan. Saya khawatir nanti ditafsirkan pengusaha hanya kasih kontribusi 1 juta. Kalau 1 juta setelah 10 tahun nggak ada gunanya 1 juta itu lagi buat DKI. Kemudian mengenai ketentuan ya di dalam raperda, permohonan raperda mengenai kontribusi tambahnya 15% itu. Apakah di situ juga dijelaskan di dalam penjelasan mengenai formulanya? Maksudnya apakah di situ juga dijelaskan 15% kali NJOP yang tadi saksi jelaskan? Iya, disampaikan dengan jelas. Disampaikan dengan jelas, hanya pada waktu itu dari Balegda, Ketua Balegda Pak M. Taufik dengan Sekda, ya diskusi informal. Sekda menjelaskan keberatan eksekutif. Waktu itu mau diubah jadi 5%. Jadi dalam Balegda itu dan beberapa kali pembahasan, kontribusi tambahan itu mau ditafsirkan oleh teman-teman Balegda itu mengkonversi dari kontribusi 5% sesuai dengan surat Bappenas. Baik, saksi mungkin belum ke situ dulu ya, belum kami tanyakan mengenai draft permohonan raperda itu. Ya, kami ajukan. Itu siapa yang menyusun, di bagian apa yang saksi ketahui? Jadi itu ada Biro Tata Ruang yang ditugaskan Ibu Vera, mereka panggil tenaga ahli untuk menghitung. Karena waktu itu saya katakan kalau cuma seperti Ancol pembagian 30%, saya khawatir pengembangnya akan bilang nggak untung perusahaannya. Dia bisa jual ke perusahaan yang lain. Perusahaan yang lain belum ngambil untung. Makanya saya katakan tidak boleh. Kamu mau jual ke siapapun saya tidak mau tahu. Harus sekali ada NJOP-nya berapa. Di situ dirumuskan 30% dividen itu jatuhnya kira-kira 15% dari NJOP. Baik. Sebelum diajukan permohonan raperda itu ya, yang tadi saksi menjelaskan kan sempat pada saat saksi menjabat sebagai wakil gubernur menjelaskan kepada pengembang. Pada saat itu apakah sudah disampaikan kepada pengembang reklamasi bahwa nantinya
kontribusi ini nanti sebesar 15%. Kita belum mengeluarkan angka 15%. Belum ada di situ ya. Waktu itu mereka nawar 1 juta atau 2 juta per meter. 2 juta, Saya sampaikan tidak boleh. Kalau hanya pakai angka, nanti saya ditanya. Apakah ada pengembang waktu itu yang menyampaikan kepada saksi merasa keberatan? Tidak ada yang berani ngomong keberatan. Semua iya semua. Tidak ada yang. Saya malah minta mereka untuk nyicil hutang dulu juga iya juga. Gitu ya. Makanya saya kaget begitu ada kasus seperti ini. Kemudian saksi kenal dengan Ibu Tuti ya? Oh kenal, Bapeda. Beliau yang memberikan laporan ke saya. Memberikan laporan ya, baik. Setahu saksi ya, pada saat pembahasan raperda ini bergulir di Balegda ya? Ya. Antara Balegda dengan tim dari pemerintah provinsi DKI. Kemudian laporan apa yang disampaikan dari Ibu Tuti atau dari tim Pemprov DKI mengenai pembahasan raperda ini di Balegda yang saksi ketahui? Dari Ketua Balegda mengusulkan bersikeras bahwa salah satu kontribusi tambahan itu ditukar dari 5% dari tanah lahan matang yang bisa dijual. 15%. Jadi kita kan ada kontribusi, ada kewajiban fasos kira-kira 45%. Terus ada kontribusi 5% sesuai surat Bappenas. Lalu sebetulnya di situ jelas ada ditafsirkan di Perda maupun Kepres ada kontribusi tambahan memperbaiki daratan tadi yang saya bacakan ayat-ayatnya. Nah, yang jadi persoalan di Balegda dilaporkan pada kami bahwa kontribusi tambahan itu tuker guling saja dengan 5%. Jadi lahan kami 5% seolah-olah dijual kepada pengembang, lalu dengan uang itu menyelesaikan kewajiban daratan. Itu yang saya tolak. Itu namanya bukan hanya 15% hilang, tapi 5% lahan juga hilang. Padahal kita tahu kalau tanah matang 5% makin lama makin mahal. Itu yang saya tolak mentah-mentah. Bagaimana bisa kita bisa dapat 15% dihilangin, lalu 5% digadaikan, rugi 20 tuh kalau dihitung. Itu yang saya sampaikan, dan di situ terjadi deadlock pembahasan. Baik, setahu saksi ya, dalam pembahasan yang tadi, tadi saksi mengatakan bahwa ada keinginan dari Balegda ya, Ketua Balegda untuk menghilangkannya 15%, begitu maksudnya? Iya. Gitu ada ya? draftnya yang diberikan kepada 15%. saya. Baik. Kemudian atas laporan itu, saksi menolak? Saya marah besar. Saya sampaikan pada Ibu Tuti, saya juga tulis, saya bilang ini gila. Maaf saksi, sebelum yang itu ya. Jadi kita runut secara kronologis. Baik ya. Disampaikan, saya sampaikan tidak bisa. Lalu mereka balik lagi. Mereka tuh bolak-balik untuk konsolidasi itu. Apakah pada saat itu ada usulan lainnya ya dari Balegda untuk agar diatur dalam peraturan gubernur? Iya. Ya, makanya nanti kita yang kronologis dulu. Jadi waktu itu dikatakan bahwa mereka tidak mau karena tidak ada dasar hukum katanya. Kalau gubernur mau, bikin saja pergub. Siapa yang melaporkan ke saksi waktu itu? Sekda juga sama Bu Tuti juga. Tuti. Nah, saya bilang sampaikan pada mereka, maksud pada anggota DPRD semua. Kalau Anda suruh saya yang bikin gubernur, lebih bagus cek kosong. Tapi saya mau ini langsung dibuat. Saya tidak mau draftnya nunggu. Saya tidak mau perda sudah putus, lalu pergubnya saya tekan Sekda. Kalau Anda mau melakukan seperti itu, hari itu diketok palu perda, hari itu saya tanda tangan pergub. Jadi siapapun ngubah ini juga ada masalah. Karena diamanatkan oleh perda, saya masukkan pergub. Ketakutan juga. Makanya saya jadi suuzon. Ini jangan-jangan mau digantung, karena Sekda juga. Saya tidak terlalu percaya dengan Sekda. Mereka yang sering nego ini. Saya curiga, ini sengaja supaya pas saya nggak jadi gubernur, atau pas saya cuti,
Lagi pemilihan 4 bulan, pergubnya dikeluarkan dengan angka tidak sesuai dengan angka saya. Toh di amanat Perda jelas 15%. Nah di situlah saya cukup khawatir ada terjadi nego. Makanya saya sampaikan, kalau mau kasih kepada gubernur menurut pergub, pergubnya siapkan sekarang. Supaya begitu ketok palu, saya pun langsung tanda tangan. Jadi saya tidak sempat cuti, tidak sempat berhenti. Nah langsung begitu seperti itu, Balikda membatalkan lagi. Tidak berani, sudah mau paripurna. Baik, tadi saksi jelaskan bahwa untuk kontribusi tambahan itu akan diatur di pergub, itu kan masukan dari Balikda. Ya. Apakah nanti di pergub itu nanti berapa besaran 15, kontribusi persis, tambahannya itu? Persis, karena saya sudah sebutkan 15%. Sesuai hitungan. Baik. Karena saya tidak berani melanggar amanat dari Perda 8 tahun 95 yang menyebutkan kontribusi tambahan berdasarkan dari hitungan pelaksanaan teknisnya. Baik. Jadi ini bukan karangan saya menentukan kontribusi tambahan, harus ada pelaksanaan, ada perhitungan, itu bukan saya juga. Di situ diamankan ada perhitungan, hanya perhitungannya belum pernah dilakukan dari dulu. Nah, saya ingin diluruskan perhitungan ini. Kemudian terhadap masukan dari Balikda bahwa tambahan kontribusi itu untuk dihilangkan dalam Perda, kemudian diatur dalam Pergub, kan begitu. Kemudian apakah terhadap usulan Balikda ini ya, apakah pada akhirnya akan terus deadlock, tidak ada kesepahaman antara Balikda dan Pemprov, atau apakah kemudian ada jalan keluar mengenai tidak ini? Ada jalan keluar mengenai pergubnya ini. Tidak ada. Jadi akhirnya mereka begitu saya katakan saya akan langsung keluarkan pergub ya persen, langsung Perda tidak mau disahkan juga. Baik. Jadi sebenarnya kalau kemarin disahkan Perdanya, saya langsung keluarkan pergub, selesai masalah sebetulnya. Baik. Apakah saksi pernah mengetahui mengenai ada berapa draft raperda yang telah diajukan? Saya tidak tahu persis karena teknis ya. Secara teknis, baik. Tapi memang waktu pemeriksaan di KPK ditemukan draft yang dari Pemda dengan draft di Balikda berbeda. Berbeda. Apakah saksi pernah membaca draft permohonan raperda tanggal 22 Februari? Saya waktu itu disodorkan satu draft yang minta dihilangkan. 22 Februari 2012. Waktu itu masukan dari Rapim Gabungan, Balikda pemakaman, diusulkan pemakaman umum, lalu waktu itu saya sampaikan tidak bisa, disampaikan dari Bu Tuti seingat saya. Saya katakan kita tidak bisa mengubah-ubah keluar dari Perda kita yang dulu sebetulnya. Jadi sampai bentuk pulau pun kami tidak bisa ubah lagi sebetulnya. Ini tidak ada yang baru soal reklamasi, bukan saya yang ciptakan, bukan saya yang izinkan, ini semua sudah matang. Saya hanya ingin apa yang diamanatkan dari Perda maupun Kepres itu dilaksanakan saja. Baik saksi, mengapa kami tanyakan mengenai draft raperda tanggal 22 Februari 2016? Karena pada persidangan sebelumnya kami telah memeriksa beberapa saksi ya, termasuk Ibu Tuti, kemudian asisten pembangunan Pak Gamal Sinurat, kemudian Pak Saifullah juga mengatakan bahwa di dalam draft raperda permohonan tersebut itu dijelaskan bahwa pada nantinya besarnya kontribusi tambahan itu diatur dalam pergub dan saksi menyetujui itu. Iya, jadi waktu datang mereka kan mengatakan kalau mau memasukkan 5% ke dalam Perda mereka tidak mau membahas. Kecuali 15% ditentukan oleh pergub. Nah di situ saya sampaikan boleh kalau mau begitu. Boleh ya? Boleh, tetapi saya mau pergubnya juga tanda tangan hari itu. Alasannya seperti itu ya? Saya tidak mau setelah saya itu digantung, pergubnya draftnya tidak siap-siap, lalu saya cuti tiba-tiba ada gubernur pengganti saya mengeluarkan pergub yang berbeda. Karena sudah diamanatkan oleh DPRD. Makanya saya kasih dua pilihan. Kalau paling bagus DPRD mendukung saya langsung diperdakan. Tapi kalau mereka ngotot mau tidak diperdakan, mau dipergubkan boleh.
Tapi pergubnya langsung tanda tangan hari itu juga. Draftnya mana? Setelah raperda disahkan. Ya, saya pengen sebelum raperda disahkan mana draftnya, saya minta sama Sekda. Mana draft pergubnya? Mereka nggak bisa sediakan juga. Belum siap waktu itu. Siap. Makanya saya katakan kalau begitu, kalau ada itu saya mau paripurna. Ternyata begitu dia balik lagi, baliknya batalin. Baik. Mereka juga mulai sadar, saya pikir ini sama saja. Di Perda diamanatkan angkanya serahkan sama gubernur, gubernur tentukan angka, sama saja. Kalau dihilangkan, diaudit bisa masalah juga. Lalu akhirnya dibatalkan, seluruh Perda itu tidak dibahas. Lalu dimasukkan lagi versi yang menghilangkan tadi. Baik ya. Jadi setelah tadi saksi menyetujui bahwa besaran kontribusi tambahan itu pada akhirnya nanti akan diatur di pergub, walaupun nanti saksi menjelaskan harus ada pergubnya dulu. Ya, kan karena saya itu. lebih ingin itu diperdakan. Baik. Bukan dipergubkan sebetulnya. Diperdakan. Baik. Kemudian setelah saksi menyetujui bahwa besaran kontribusi tambahan itu diatur dalam pergub sesuai masukan dari Balegda.